masyarakat ya tiba-tiba juga bisa cepat. Jadi jangan adu cepat dengan masyarakat. Jangan adu cepat karena ini era teknologi. Karena perubahan itu adalah pertanda kehidupan. Perubahan itu bisa tidak membuat kita nyaman, tetapi tanpa perubahan tidak ada kebaruan. Kita punya karakter untuk membangun. Tadi Pak Renal selalu menyampaikan transformasi perubahannya itu seperti apa. Apalagi di era tantangan hari ini yang saya kira tidak mudah. Kaum muda, ada yang menyebut bahwa mereka adalah generasi yang semua pengen serba instan. Pengaruh teknologi yang sekarang ini tidak bisa dipungkiri, mulai medsos, media sosial itu. Jadi jangan-jangan mungkin Prof juga sempat mencermati gitu. Jangan-jangan banyak Gen Z, sebutlah demikian, atau kaum muda yang hanya mendapat isu tuh setengah-setengah aja gitu, Prof. Jadi pasti kalau dari TikTok, saya tahu dari mana? Dari TikTok katanya. Ini mencermati hal ini seperti apa, Prof? Dari dulu setiap generasi itu selalu terbagi antara satu generasi, tetapi yang satu itu adalah pionir, yang satu yang ketinggalan. Kita sebut laggard gitu ya. Selalu ada yang lebih cepat, ada yang ketinggalan. Selalu seperti itu. Ada yang cerdas menyikapi, ada yang terlambat. Ada yang attitude-nya juga kalau generasinya Kang Hakim dan Kira itu adalah generasi yang bangun pagi, tidur malam. Kalau anak sekarang kan sebaliknya, malam menjelajahi dunia, begitu ya, pagi dia tidur, bangunnya siang. Itu kan juga nggak bisa dong ngantor seperti kita begini. Jadi beda-beda begitu. Tapi generasi yang senior juga begitu sebaliknya, bangunnya pagi, disiplin, kerja keras, nggak mikirin deh, work-life balance tuh nggak mikirin, healing juga nggak mikirin, kerja keras. Semua. Tapi jadul juga ketinggalan. Jadi selalu setiap generasi itu ada seperti itu. Tapi yang kita khawatirkan hari ini ada yang disebut dengan strawberry parents. Strawberry ya, parents. kita ngomongnya seringkali kan strawberry generation. Tapi strawberry generation ternyata produk dari strawberry parents. Anak-anak punya masalah sedikit, bapaknya turun, emaknya turun, ya, atasi. Cari kerja buat anaknya, terus kemudian ajudannya dikasih buat anaknya segala macam, sehingga anaknya menjadi stroberi yang lembek begitu. Itu kita dia. Nah, oleh karena itu maka edukasi publik menjadi penting karena memang kita tidak bisa pungkiri dengan adanya TikTok yang hanya berapa detik itu membuat orang cepat sekali menangkap. AI bisa dapat ringkasannya, pidato tadi bisa dibikin kan oleh AI, instan semuanya. Kita bikin mie juga bisa begitu, apapun semua serba instan. Nah kalau sudah begitu maka ini penting sekali bagi publik untuk terus mengedukasi, dan sasarannya adalah kaum terdidik. Yang mereka yang berada dalam perguruan tinggi, SMA di berbagai kota begitu ya, atau desa. Kaum terdidik ini harus benar-benar well educated karena mereka lah yang kemudian bisa menyampaikan ini kepada publik dengan lebih baik, mengartikulasikan. Tetapi dengan teknologi ini juga kita tidak bisa pungkiri, bisa saja mereka dipengaruhi oleh hoax, dipengaruhi oleh AI, dan sebagainya. Tapi ada kekuatan baru namanya algoritma. Nah, algoritma ini sekarang itu kalau kita melakukan kebohongan dengan cepat dikoreksi. Kita melakukan hate speech bisa diturunkan oleh internet, dan kemudian publik bersama-sama tuh kerjasama dan ngebahas itu semua. Ya, jadi penjahat pun dengan cepat ditemukan. Jangan main-main dengan era seperti ini. Mungkin kita bisa mengelabui publik, tapi kebenaran akan sangat cepat menemukan pintunya. Iya, betul sekali. Nah, ini bicara juga tentang integritas juga nih, Prof. Ya, semoga tadi ya sekolah politik ini juga melahirkan juga para pemimpin yang berkarakter juga, yang punya integritas juga, yang tidak hanya instan gitu ya. Masa tahu-tahu sudah bisa jadi ketua partai misalnya. Dua hari dapat KTA jadi ketua umum Jadi partai ketua politik. umum partai Atau politik. yang tidak pernah menjadi kader partai politik tiba-tiba menjadi ketua umum partai politik. Aduh. Di tingkat pusat lagi. Ini selalu di pinggir jurang ya. Tapi that's reality. Ya, ini orang muda kritis kan. Itu Jadi sekarang mereka punya pilihan, mereka punya informasi, dan demokrasi itu memang menjamin kebebasan untuk menyampaikan hal-hal secara bertanggung jawab. Tapi itu juga merupakan satu koreksi kepada para pemimpin agar jangan
menyalahgunakan keadaan. Ya, oke. Kita tarik juga ke sisi KPU, Prof. Ya. Komisi Pemilihan Umum sebagai satu dari sekian banyak penyelenggara negara, penyelenggara pemilu, begitu ya maksud saya, penyelenggara pemilu. Dan perlu kami sampaikan juga di KPU Provinsi Jawa Barat di sini tadi sekitar pukul 8 ya sudah dimulai secara simbolis juga untuk pembukaan pendaftaran Ya, hari pertama ini daerah, ya. Iya, hari yang pertama. Ya. Kemudian kita masih menunggu, saya belum dapat info apakah sudah ada calon gubernur yang mendaftar belum ya? Oh, sepertinya belum. Ya. Mungkin masih on the way. Nah, ini yang sangat-sangat berperan penting. Kita tahu dinamika pada pilpres lalu, pileg lalu, Komisi Pemilihan Umum juga mengalami satu, kalau saya boleh saya sebut turbulensi yang badai yang cukup mengagetkan juga bagi banyak kalangan begitu ya. Tapi oke lah, itu berproses dan sekarang momentumnya juga adalah momentum pesta demokrasi untuk pemilihan kepala daerah, Prof. Terkait dengan integritas tadi, Prof melihat seperti apa? Karena untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat, keyakinan masyarakat terhadap lembaga yang satu ini, sepertinya tidak mudah juga, Prof. Atau Prof punya analisa lain? Sedari awal demokrasi kita jalankan, KPU sudah diuji oleh peristiwa-peristiwa integritas. Kita masih ingat dulu almarhum Mulyana W. Kusuma itu ya, terus berlanjut sampai teman-teman saya juga ada beberapa dosen yang menjadi komisioner di KPU itu juga terlibat kasus. Nah, integritas ini tidak bisa kita tegakkan sendiri, harus seluruh elemen bangsa. Kalau pengusahanya sering memberi gratifikasi, perjalanan dinas keluarga itu difasilitasi demi dapat kenikmatan, kemudian tidak bayar pajak dengan baik, kemudian tender-tendernya sembarangan, kemudian kita ketahui juga pejabat publiknya selalu seperti itu, anggota DPR-nya menjadi politisi kemudian nitip proyek ke sini ke situ, dan akibatnya nitip suara dan sebagainya, itu akan membuat rakyat semakin tidak percaya. Dan kepercayaan ini atau integritas ini adalah bonding dalam setiap bangsa, lem, perekat ya. Kita makan nasi, nasinya itu nempel satu sama lain. Kenapa? Karena ada lemnya di situ, merekat. Bangsa ini merekat karena ada bondingnya, rasa percaya. Nah, jadi KPU ini memang mengalami ujian dari masa ke masa. Nah, oleh karena itulah peristiwa kemarin itu harus dijadikan refleksi kita bersama bahwa masyarakat tidak diam. Masyarakat boleh saja masyarakat ketinggalan, boleh saja masyarakat dikalahkan karena mereka mengambil tindakan sangat cepat. Satu kali mereka bisa menang, tapi yang kedua kali masyarakat sudah siaga, begitu ya. Jadi integritas ini harus terus kita bangun, harus terus diingatkan. Nah, tentu saja KPU ini pegang peranan penting, ya, karena semuanya ingin menang, dan tentu kita harus ajarkan juga kalau tidak mau kalah ya jangan ikut pilkada, harus ada dong yang menang dan harus ada yang kalah kan, begitu. Nah, tapi jangan ulangi lagi kejadian-kejadian kemarin. Akhirnya pemimpin itu kalau sudah terpilih nanti jadi hinaan. Meme-nya banyak sekali, hinaannya banyak sekali, jeblosannya banyak sekali. Apakah itu yang mau kita hasilkan? Kan bukan itu. Jadi KPU punya peran yang besar untuk mengawal, menjaga, dan dengarkan suara masyarakat yang benar, validasi. Karena tidak semuanya juga valid kan, harus divalidasi dan masyarakat mengawal agar valid. Nah, ini kita lihat pandangan dari Teh Neni sebagai Neni yang memperhatikan teknis penyelenggaraan pemilu ya. Betul, pemantau pemilu juga ada, Ya, keterlibatan pernah juga gitu, dan sampai sekarang juga masih ya melakukan itu ya. Kalau tidak salah ya, nanti bisa dicek ke divisi Farmas. Satu-satunya yang baru mendaftar menjadi pemantau pemilu itu adalah di Provinsi Jawa Barat. Jadi kami ini kan ada di beberapa provinsi dan kabupaten kota. Nah, di Jawa Barat itu sudah terakreditasi oleh KPU Provinsi Jawa Barat untuk kita melakukan pemantauan di pemilihan gubernur dan wakil gubernur 2024. Nah, kalau tadi menyinggung berkaitan dengan integritas, sebetulnya ini menjadi tantangan yang sangat berat menurut saya untuk penyelenggara pemilu hari ini, karena kalau kita lihat dulu gitu ya dari proses seleksinya seperti apa yang teman-teman civil society mengkritisi karena kurang transparansi dan akuntabilitas sehingga menghasilkan penyelenggara pemilu yang juga
itu tidak kompeten, itu sering kami kritisi. Tetapi lagi-lagi kami selalu sampaikan bahwa integritas itu apa sih? Integritas itu kan melakukan hal yang benar tanpa ada orang lain yang melihatnya. Ibaratnya kalau kita di lampu merah tapi dalam keadaan malam hari, orang tuh nggak ada siapa-siapa yang melihat kita gitu. Itu kan integritas kita tuh sekecil itu diuji, apakah kita akan tetap ada di lampu merah kemudian menunggu lampunya hijau baru kemudian kita melaju gitu ya ketika kita nyetir, atau kita udahlah terabas aja. Nah itu kan sebetulnya hal kecil ya, hal kecil yang kemudian kadang-kadang itu juga misalnya kalau di penyelenggara pemilu gitu ya, udahlah ini SPPD fiktif misalnya, atau hal-hal seperti itulah yang menurut saya itu adalah ujian terkecil ya, apalagi dengan misalnya banyak kandidat-kandidat yang nawarin udah nih sekian M tapi harus merubah suara dan lain sebagainya. Itu kan tantangan menurut saya sangat berat sekali gitu. Nah, ketika kita lihat juga tren masyarakat yang melaporkan pelanggaran etik ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu itu juga tinggi. Kalau kita bicara penyelenggara pemilu kan KPU ini dibandingkan dengan Bawaslu dan DKPP, ini kan menjadi salah satu penyelenggara pemilu yang sangat krusial karena ini menjadi ujung tombak proses penyelenggaraan pemilu. Jadi hasil dari penyelenggaraan pemilu yang berkualitas dan berintegritas itu harus dimulai dari prosesnya dulu yang berkualitas, berintegritas. Ada kepastian hukum, ada meaningful participation, ada transparansi dan akuntabilitas, dan indikator-indikator lain yang saya kira itu menjadi hal yang tidak boleh dilupakan oleh penyelenggara pemilu itu sendiri. Oke, terkait integritas, beberapa waktu lalu unjuk rasa itu secara bergelombang dan ini terjadi di banyak kota, Prof ya. Kota di Indonesia, Jawa Barat juga, Bandung khususnya, Jakarta apalagi. Apakah unjuk rasa ini juga menyimbolkan ada semacam tuntutan dari masyarakat terkait dengan integritas tadi gitu ya? Bentuk, apakah itu luapan dari bentuk tuntutan supaya integritasnya dapatlah gitu? Ya, lihat unjuk rasa seperti apa? Tentu ada rasa frustasi masyarakat ketika banyak ketidakadilan yang mereka rasakan, dan kemarin itu adalah satu luapan emosi yang benar-benar mereka sampaikan karena mereka tidak melihat adanya keadilan. Dan itu kan rapat itu memang dilakukan secara transparan, terbuka rapat di DPR sehingga masyarakat semua bisa menonton, pemimpin-pemimpin juga menonton, komunitas-komunitas menonton. Satu hal yang sekarang banyak dilupakan oleh para pemimpin adalah semua orang sudah terhubung hari ini ya. Dulu pada tahun 1950-an itu Edward Lorenz itu mengumpulkan data dengan data yang sangat besar, dia masukkan banyak variabel. Nah sekarang banyak variabel ini munculnya sekarang ini karena semua bisa dikoneksikan dengan internet begitu ya, dan hasilnya adalah efek kupu-kupu. Efek kupu-kupu itu artinya muternya di sini tapi merembetnya ke sana. Misalnya mereka sudah berjanji bahwa akan menuruti MK, sudah batal, sidang paripurna tidak bisa dilaksanakan. Tapi masyarakatnya belum percaya, masih bergerak terus. Yang di Jakarta mahasiswa saya sudah balik ke kampus, semua sudah tidak turun, tapi di tempat lain masih turun. Dan kemudian besoknya sampai ke Tasikmalaya, sampai ke Makassar, sampai ke berbagai kota, tetap terus masih bergerak begitu ya, karena mereka tidak percaya terhadap ucapan-ucapan. Ini kan masalah integritas ya. Jadi mereka tahu bahwa mereka sering diakalin, dan ucapannya siapa itu ya, para komika itu ketika dia ke atas dia bilang kami melawan karena kalian pikir kami gitu, dan kata ditekankan begitu. Saya lihat tuh benar juga ya, selama ini kita jadi kayak orang tak berdaya begitu ya. Nah ini juga makanya saya pesankan di IG saya. Saya pesan tidak hanya kepada para pelaku yang memainkan undang-undang, tapi juga saya pesan kepada para aparat, jaga anak-anak saya karena anak-anak ini adalah pemilik republik ini. Nah jadi para aparat pun juga harus menjalankan perannya sesuai undang-undang. Mereka adalah sebagai penjaga keamanan, penegakan hukum. Tegakkan secara hukum itu. Kalau masyarakat tidak percaya, itu terjadi apa yang disebut oleh Nashwa sebagai pembangkangan sipil. Ya, itu lebih menakutkan. Saya masih ingat dulu ketika di Lebanon ya, 9 kelompok masyarakat itu
ribut dan tidak ada perekatan sampai kemudian Suriah masuk ke negara itu untuk menyatukan kembali. Bayangkan coba, setiap orang bawa senjata bisa tembak orang sembarangan di sana. 9 kelompok, karena kelompok agamanya dan sukunya beda-beda di sana di Lebanon itu. Jadi kalau terjadi pembangkangan itu, bayangkan masyarakat kemudian bergerak sendiri-sendiri dan itu menakutkan. Justru semua harus bergerak, ini bukan apa-apa. Ya, ini bukan soal kita tidak suka sama presiden, sama tokoh partai tertentu, tidak. Justru kita menjaga ya dengan spirit patriotisme bahwa kita menjaga agar bangsa kita ini hidup damai, tentram dan legitimate itu. Kalau legitimate nanti yang kalah bisa bergabung sama mereka yang menang, kan begitu. Jadi jangan pikir ini akhir segala-galanya. Kalau dulu PAN juga tidak berada di kabinet, ya kan, malah menyerang Jokowi, tapi terus begitu udah jalan, udah bagi-bagi kursi, tiba-tiba PAN belakangan bisa bergabung, ya. Partai yang lain juga begitu, Golkar juga pernah oposisi bertarung, tapi terus kemudian akhirnya bergabung. Jadi banyak tuh pintu untuk berkolaborasi setelah perebutan dilakukan secara fair, tapi harus legitimate.